Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan kembali untuk berkomentar mengenai video Ustadz Abdul Somad yang memberikan pembelaan dirinya karena di media sosial itu banyak sekali ejekan dan juga berupa sindiran buat Abdul Somad yang terus mengharam-haramkan produknya Kristen, misalnya motor, misalnya pesawat gitu ya, mikrofon, speaker, media sosial yang lain yang digunakannya juga untuk mengupload video-video ceramahnya seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan beberapa lagi media sosial yang lain teman-teman sekalian yang digunakan oleh Somad. Nah teman-teman sekalian, dia memberikan pembelaan yang menurut saya sangat lucu sekali dan tidak berbobot tidak berbobot. Jadi mari teman-teman kita tonton terlebih dahulu videonya agar kita bisa paham secara bersama-sama. Berikut videonya. Jangan suka kepada orang kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Jadi sekarang ada orang yang ngejek-ngejek kita di internet. Apa tuh? Apa tuh Ustadz-Ustadz? Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya ceramahnya pakai YouTube. Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya rekamannya pakai Samsung. Goblok. Dia nggak bisa bedakan mana aspek ekonomi, mana alat. Nabi ketika perang melapas zab itu memakai strategi orang Majusi. Majusi itu nyembah api, kafir. Nyembah api, kafir. Ustadz nyebutnya jangan kuat-kuat. Kafir. Kafir. Itu produk bukan Muslim punya, tapi sebagai alat. Dia nggak apa-apa kita pakai. Sama seperti nanti kalau ada orang kritik saya, apa tuh? Jangan pakai produk kafir, tapi buktinya mikrofonnya dari barat. Itu mikrofonnya memang dari barat. Makanya tulisannya on off. Kalau ini dari Islam pasti al hayah wal maut. Ini sebagai alat, Mas. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang memberikan pembelaan karena banyak sekali ejekan katanya. Sebenarnya itu bukan ejekan Abdul Somad, tapi itu sebuah sindiran buat Anda agar Anda sadar bahwa apa yang saudara gunakan itu semua produknya kafir loh. Yang selama ini kau selalu katakan itu haram. Jangan suka dengan produk orang kafir, tapi dipakai. Nah, teman-teman sekalian, ini hal yang tidak masuk akal dengan dia. Katanya, mereka tidak bisa membedakan mana produk, mana alat. Itu kata dia ya. Bukan kita tidak bisa membedakan produk dan alat. Gitu. Ya. Tetapi yang anehnya di sana, poin penting yang kita sanggah, yang kita komentari dan kita gunakan sebuah video-video Abdul Somad untuk menyindir Anda sendiri. Itu karena saudara berkata, produk kafir itu haram. Gitu. Tak usah disukai produk-produk kafir. Tetapi Anda memakainya. Gitu. Anda memberikan alasan yang memang kurang tepat. Ya, apakah memang Anda juga berani berkata, babi itu bisa digunakan kalau memang dalam keadaan darurat gitu. Walaupun dia haram gitu. Boleh dimakan. Sama saja. Kamu memakan makanan yang haram itu sama saja. Gitu. Kalau memang itu kau katakan itu dosa, memakan makanan yang haram seperti babi gitu ya.
Telah kafirlah orang yang memakan babi contohnya. Kau keluarkan ayat semacam itu. Ya. Tapi dalam keadaan darurat kamu makan misalnya. Ah kan tak apa-apa. Ini kan daripada mati jadi harus makan. Sama saja omong kosong. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Abdul Somad ini sama sekali tidak merupakan pembelaannya gitu ya. Dan itu tidak bernilai. Jelas-jelas dia adalah manusia yang ngawur. Gitu. Ajarannya ngawur teman-teman sekalian. Jadi oleh karenanya teman-teman, marilah ya kita jangan suka menghina orang lain. Jangan suka menjelekkan orang lain. Karena tak sadarnya kita nanti itu akan menapar pipinya kita sendiri gitu. Coba lihat di cuplikan tadi, motor dia pakai gitu ya. Ya, YouTube, mikrofon juga pun mic ya, dia pakai teman-teman sekalian. Ya, yang dipakai untuk merekamnya juga pun itu sebuah produk kafir kok, dipakai oleh dibuat oleh orang-orang kafir. Kenapa Anda memakainya kalau memang itu semua haram? Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari video ini kita tarik satu pelajaran penting. Bahwa mari ya, kita jangan suka menghina orang lain. Jangan suka mengharam-haramkan segala sesuatunya. Kalau memang itu haram menurut ajarannya kita, ya udah. Jalani saja tanpa harus menghina orang yang memakannya. Di dalam Alkitab sangat jelas teman-teman sekalian. Mari kita melihat kitab Roma pasal 14 ayat 2 dan 3 teman-teman sekalian. Yang jelas-jelas dikatakan di sana bahwasanya kita tidak boleh menghakimi saudaranya kita. Ya. Roma 14 ayat yang kedua sampai 3 berkata, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam ayat ini jelas ya soal makanan yang haram dengan tidak haram menurut kita, menurut ajarannya kita. Jangan sampai hal itu menjadi batu sandungan buat saudara kita di luar sana. Sama juga, jangan karena produk-produk tertentu, misalnya HP, Facebook, ya, misalnya juga speaker, mic dan lain sebagainya untuk kita pakai alat-alat ceramah gitu ya. Lalu janganlah kita mengharam-haramkan itu. Itu haram, itu produknya kafir, tak boleh kita pakai gitu. Janganlah menghakimi sesamamu. Siapakah engkau? Karena orang tersebut ya sudah ditentukan oleh Allah, itu urusannya Allah. Kalau memang iman Anda berkata bahwa dia tidak akan selamat kalau memakan itu, ini, dan lain sebagainya. Kalau memakai barang ini, barang itu. Ya, maka bukan urusan Anda, itu urusan Tuhan. Jadi jelas dalam kekristenan teman-teman sekalian bahwa kita dilarang keras untuk menghakimi orang lain. Bahkan teman-teman, satu kisah dalam Alkitab yang mengajarkan, jika karena makanan ya menjadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik aku tidak makan makanan tersebut. Itu artinya teman-teman sekalian, kalau babi misalnya, ya haram untuk Islam, tapi saya makan babi. Tetapi karena saya tinggal di kompleks, ya, tinggal di komunitas orang Islam, maka saya tak boleh makan babi di situ. Artinya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara saya yang Muslim. Ini kita harus saling menghargai. Jangan justru kita mengkafirkan orang lain. Kafir, 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 kafir. Jangan suka dengan orang kafir. Jangan suka dengan produk kafir. Seperti dilakukan oleh Abdul Somad. Nah sekarang dia tampar pipinya sendiri. Mic dia pakai. Itu produk kafir. Kenapa kau pakai kalau haram? Berarti Anda menggunakan barang-barang haram. Ya. Nah jadi saudaraku sekalian, mari kita berhikmat dengan hal ini. Jelas dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang pakai ya produk-produk tersebut, janganlah menghina orang yang tidak memakainya. Ya, siapa yang tidak pakai,
Jangan juga menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi sangat jelas Alkitab menjelaskan dan mengajarkan kita supaya kita saling menghargai perbedaan. Kamu tidak makan babi, oke? Kalau kamu ada, aku nggak makan babi. Saya hargai Anda. Itu ajaran Alkitab. Kamu ya tidak suka lihat anjing contohnya. Tak suka pelihara anjing. Begitu kamu bersama-sama dengan saya, maka saya tidak akan pelihara anjing. Supaya tidak menyakiti Anda. Ini yang diajarkan. Berbeda dengan ajaran Abdul Somad yang mengkafir-kafirkan segala sesuatunya. Tapi jilat ludah sendiri teman-teman sekalian. Sama saat itu saya pernah bahas bahwa dia katakan ulang tahun itu haram. Tapi dia rayakan ulang tahun. Orang yang merayakan ulang tahun itu sama saja merayakan anaknya murtad. Nah, apakah Abdul Somad sudah murtad? Di salib itu ada jin. Jangan suka untuk melihat gambar-gambar itu, salib dan lain sebagainya. Sekarang Pangeran Arab membeli lukisan gambar Tuhan Yesus Kristus senilai 7 triliun rupiah. Apakah dia kafir karena membeli itu? Jadi makanya Abdul Somad, sebelum keluar sesuatu dari mulut Anda, saudara berpikir dulu. Jangan sampai menyinggung perasaan orang banyak. Baik teman-teman sekalian, mari ya kita tepuk jidat saja untuk melihat kelakuan daripada Abdul Somad ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amen.